I am weak, but thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee, just a closer walk with thee. Grant it, Jesus, is my plea. Daily walking close to thee, let it be, dear Lord, let it be. Through this world. Shalom, kita bisa ada sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, dan kita rindu untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita semua. Ketika kami bangun pagi, kami boleh menikmati kasih-Mu. Tapi kami semua, dan kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom buat semua. Kita bersyukur sampai hari ini kita bisa berada hanya karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kita mau belajar dari firman-Nya, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Mari kita buka firman Tuhan yang kita ambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan demikian. Sebab Daud berkata tentang Dia, yaitu mengatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Ini pernyataan dari Daud yang dikutip oleh Rasul Petrus beserta dengan rasul-rasul yang lainnya. Kalau di dalam perikop ini berbicara tentang Petrus berkhotbah setelah menerima kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, kita juga merayakan hari Pentakosta yang sudah kita lewati. Pencurahan Roh Kudus itu yang ditunggu-tunggu. Dan ketika menerima Roh Kudus, maka ada keberanian, ada kuasa. Ketika mereka mendapatkan kekuatan yang baru dari Roh Kudus ini, maka mereka tidak takut menghadapi masalah, persoalan yang ada. Dan persoalan-persoalan itu merupakan satu bagian untuk memproses kita, yaitu supaya kita benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Melalui proses permasalahan yang ada, supaya kita benar-benar nyata bahwa kita ini murni dan sangat berharga. Melalui proses tersebut, supaya kita nyata bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Ini yang Petrus alami. Petrus mengutip ayat ini dari Mazmur. Sekali lagi, seseorang tidak bisa dikatakan sebagai pemenang. Seseorang tidak bisa dikatakan sebagai orang yang kuat bila ia tidak pernah berjuang dan mengalahkan persoalan yang dia hadapi. Persoalan yang harus dihadapi, yang harus ditantang di hadapannya. Tapi kita percaya, engkau sebagai orang-orang yang percaya dan beriman dalam Yesus, engkau disebutkan sebagai orang yang lebih dari pemenang. Dikatakan orang yang menang di atas kemenangan. Artinya masalah yang satu engkau boleh menang,
dan masalah yang lainnya, engkau juga bisa menang. Maka katakan lebih dari pemenang. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 mengatakan demikian. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ketika Dia mengasihi kita, katakan maka engkau lebih dari orang-orang yang menang. Engkau lebih dari mereka. Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain juga bisa mengalami hal ini. Lagi hal ini juga terjadi terhadap Raja Daud yang dikutip oleh Petrus dari Mazmur pasal 16. Pasal 16 ayat yang ke-8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Peristiwa ini sungguh merupakan satu makna yang sangat luar biasa. Istilah dikatakan Ia berdiri mengandung arti Ia sudah siap sedia untuk menolong. Ketika Ia berdiri di samping kananku, Ia sudah siap dengan segala kekuatannya untuk menyertai orang tersebut. Ketika Ia berdiri sebelah kananku, berarti Dia merupakan sesuatu yang sangat bisa diandalkan. Daud menyatakan demikian dalam Mazmur pasal 16. Petrus juga ketika menerima pencurahan Roh Kudus juga menyatakan demikian. Mereka mengalami hal yang demikian luar biasa. Hal ini yang bisa kita pelajari. Kenapa mereka bisa menjadi kuat, mereka bisa menjadi pemenang, lebih dari pemenang. Dikatakan ketika Allah berada di sebelah kananku, aku gak akan goyah. Ada penyebabnya. Bagaimana Allah bisa berada di sebelah kanan kita? Bagaimana Allah bisa menyertai setiap anak-anaknya yang dikatakan dalam Mazmur maupun dalam Kisah Rasul? Kita buka dalam Yesaya 43 ayat 4. Katakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara sebagai sesuatu yang berharga di mata Tuhan dan mulia dan dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana bisa terjadi Allah bisa mengasihi engkau dan kita jangan sebagai harta yang sangat berharga, yang sangat mulia, apabila kita benar-benar bisa meluluhkan hati Tuhan. Apabila kita bisa membuat hati Tuhan jatuh cinta kepada saudara, jatuh cinta kepada kita semua. Ketika Ia sudah menyatakan kau sangat berharga, maka Ia tidak segan-segan untuk menolong hidupmu. Ketika engkau sangat mulia, ketika engkau dikasihi oleh Tuhan, maka Ia tidak segan-segan untuk menyertai engkau yang berada di samping kanan. Maka di dalam Mazmur 16 ayat 8 tadi yang kita baca, Daud mengatakan, aku senantiasa memandang pada Tuhan. Ini kunci utama. Aku senantiasa memandang pada Tuhan. Senantiasa artinya tidak jemu-jemu. Senantiasa artinya selalu konsisten, tidak putus-putusnya memandang kepada Dia. Hal inilah yang menarik perhatian Tuhan terhadap mereka. Pandangan kita hanya kepada Tuhan. Harapan kita hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Daud menuliskan demikian. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Pandangan yang selalu tertuju pada Dia.
Maka sebaliknya, Tuhan juga memandang kepada mereka. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang kedua dikatakan demikian. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dua hal yang Tuhan sebutkan di situ. Ketika orang yang percaya senantiasa memandang pada Tuhan, maka katakan Tuhan yang dari surga memandang ke bawah, menghargai mereka sebagai barang yang sangat berharga, yang sangat mulia. Dikatakan di sini juga mereka yang berakal budi, mereka yang mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Allah menyadarkan mereka ketika mereka menghadapi masalah apapun juga. Ketika mereka benar-benar memandang pada Tuhan, dikatakan mereka inilah orang yang berakal budi. Maka Daud bisa mengatakan di dalam Mazmur 16 ayat 9 lanjutan, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Hati yang berbunga-bunga ketika saling bertemu, saling pandang. Ketika Tuhan memperhatikan, maka Daud merasakan jiwaku ini bersuka cita, bersorak-sorak. Bahkan tubuhku ini diam dengan tentram, karena Dia menyertai, Dia yang menjaga, Dia yang berada di sebelah kanan kita. Memiliki jiwa yang sehat, bersorak-sorak, memiliki tubuh yang merasakan ketentraman. Segala keberadaan hati, jiwa, tubuh yang terpelihara. Sebab itu kita bisa berkata, aku tidak goyah bersama dengan Dia. Ketika kita berada dalam gelombang atau badai apapun juga, kita tidak akan jatuh. Kita tidak akan tenggelam. Di dalam ayat yang ke-11, Mazmur 16 ayat 11. Ketika dia mencintai seseorang yang terus memandang pada dia, maka dikatakan, engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Ia yang berdiri di samping kananku. Ia juga yang memberitahukan jalan mana yang harus aku lalui. Sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak. Ia yang memimpin. Dikatakan selanjutnya, maka di hadapannya, di hadapanmu ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, berlimpah-limpah senantiasa, mempunyai arti tidak berkesudahan, mempunyai arti terus-menerus. Ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami hidup yang berkemenangan. Turn your eyes upon Jesus, living victorious. Raja Daud menulis Mazmur ini sebagai miktam. Miktam itu sebagai mazmur emas, stelograf, prasasti yang terukir. Memang benar-benar terjadi ketika ia senantiasa memandang Tuhan. Ketika memandang pada Tuhan, fokus kepada Dia, maka hal yang lain bisa kabur. Hal yang lain bukan sesuatu yang prioritas. Mazmur 16 ayat yang kelima, Daud juga menegaskan di sini, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan Engkaulah pialaku. Ketika fokus benar-benar kepada Tuhan, Tuhan berada di samping kanan. Dikatakan, Engkau memang benar-benar warisanku. Engkau memang benar-benar sebagai pialaku. Berbicara tentang warisan, berbicara tentang piala, adalah warisan adalah sesuatu yang akan diberikan kepada anak-anaknya.
berbicara tentang piala, sesuatu yang diberikan pada mereka yang menang. Dengan kata lain, ketika Allah berada di samping kita, warisan, piala diberikan pada mereka yang menang. Warisan bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh percaya dan mencari Dia. Ini yang Daud tulis, dan Petrus menyetirnya dalam Kisah Rasul 2. Dikatakan juga selanjutnya, Dia yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Di dalam ayat yang kelima, Mazmur 16 ayat kelima, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Meneguhkan, mengesahkan bahwa ini memang bagianmu, bagian untuk engkau. Sekali lagi Daud bisa bersuka cita, bersorak-sorak, bahkan bisa diam dengan tentram, karena bagian ini sudah ditentukan, diundikan kepada engkau, kepada mereka yang memandang kepada Dia. Ditegaskan sekali lagi di dalam ayat yang ke-6, bahwa tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ketika kita membaca ayat ini, tali pengukur berbicara tentang batas pemilikan. Luas tanah yang sudah diukur, maka luas tanah itu menjadi milik sebagai batas pengukuran, penetapan. Berbicara tentang penetapan adalah ukuran yang ada yang sudah ditetapkan. Maka bagian engkau, tali pengukur itu di tempat-tempat yang permai. Dengan kata lain, engkau ditetapkan di tempat-tempat yang permai. Engkau memiliki batas pemilikan yang berada di tempat-tempat yang permai. Semua orang kan mencari yang namanya happy. Mereka akan merasakan happy bila tidak ada masalah. Mereka bisa mengatakan aku happy bila semua berjalan dengan lancar. Tapi bila berhadapan dengan masalah, diperhadapkan dengan situasi, mereka belum tentu mengalami yang namanya happy. Tapi puji Tuhan, kita bisa menyadari hal ini, yaitu apabila kita memandang pada Dia, maka joy, Tuhan berada di samping kanan, joy itu diberikan pada engkau. Joy dengan singkatan Jesus on you. Ketika joy ada dalam hatimu, Jesus ada dalam hatimu, maka otomatis happy juga ada dalam hati. Ada pujian dari anak-anak sekolah minggu yang mengatakan demikian. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart today. So I am happy, so very happy. Nah, ketika Jesus on you, joy ada dalam hidup. Ketika engkau memandang terus pada Tuhan, maka joy itu ada dalam hidupmu, maka otomatis engkau mengalami happy. Ini yang Petrus alami, ini yang Daud juga alami. Pencurahan Roh Kudus ketika zaman rasul-rasul sudah terjadi. Kita juga bisa menikmati kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan. Maka joy itu ada. Penyataan itu juga ada. Jesus on you. Maka segalanya diberikan, katakan. Yang meneguhkan bagian yang diundikan padamu, mengesahkan dan bahkan mengukur engkau berada bagian tempat-tempat yang permai. Sekali lagi kita bersyukur
melalui pengalaman yang dialami oleh Raja Daud, pengalaman yang sudah dialami oleh para rasul-rasul. Ketika kita berada dan terus memandang pada Tuhan, maka Dia menyertai, maka kita tidak akan goyah. Dia bersamamu, Dia bersama dengan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, saat ini kami boleh menerima firman-Mu. Bahkan joy, Jesus on you, Jesus on me. Tuhan yang berada di dalam hidup. Sehingga firman-Mu mengatakan, maka Engkau berada di dalam tangan, berada di sisi kanan. Engkau siap menolong, Engkau siap memberikan pertolongan, penyertaan-Mu selalu ada. Bahkan berkat-berkat-Mu, Engkau katakan melalui firman-Mu, kami berada di tempat-tempat yang permai. Maka jiwaku bisa bersuka cita, tubuhku bisa diam dengan tentram, maka aku bisa bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat hidup kami. Aku tidak akan goyah karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Ketika kami terus memandang pada Engkau, maka Engkau juga memandang pada setiap anak-anak yang mencari Engkau, yang terus berharap padamu. Ketika kami mengangkat tangan kami, maka Engkau juga turun tangan Tuhan. Dan saat ini juga kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau. Maka terimalah berkat saat ini. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjaga, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita semua percaya dan katakan amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi kita bisa ucap syukur pada Tuhan. Ada pengumuman yang penting, di mana kita saat ini masih belum diizinkan untuk beribadah di dalam gedung ibadah. Tapi saya percaya kita bisa tetap beribadah di rumah masing-masing, tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan dengan baik. Nanti kita akan sampaikan, sharekan di WA apabila seluruhnya sudah boleh diizinkan. Dan saya harap jemaat juga bisa sabar. Kita juga sangat rindu untuk bisa bersama-sama. Tapi saat ini biarlah kita sabar sambil menanti Tuhan bekerja. Saya percaya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, sukacita, damai senantiasa. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan umumkan ada perkembangan info selanjutnya. Tuhan memberkati. Toil and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, dear Lord, none but Thee.
when my feeble life is o'er. Time for me will be no more. Guide me gently, safely o'er to thy kingdom shore, to thy shore. Just a closer walk with thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be.